Selamat pagi Bapak Ibu, selamat datang di Tricast, JC Sekuritas Cabang Daan Mogot, Cuan Community tanggal 31 Agustus 2024. Judulnya Mengungkap Jejak Candlestick Tanda Awal Lonjakan Eksplosif. Jadi, sebetulnya kalau misalkan kita lihat beberapa saham terakhir ini yang naiknya kencang, itu kita bisa tahu ada tanda-tanda khusus di mana dia itu punya peluang untuk bergerak secara eksplosif. Kurang lebih seperti itu. Dan ini adalah juga materi yang akan kami ajarkan di workshop saham yang akan kami selenggarakan di bulan September 2024 di tanggal 24 dan 25. Jadi saya mulai dulu dengan pesan sponsor. Kami akan mengadakan acara workshop saham tanggal 24 sampai tanggal 28 September 2024. Temanya adalah tentang SMC dan Vibo Cuan. Jadi kami akan mengajarkan bagaimana caranya menggunakan dua metode yang paling overpower. Jadi bisa dibilang ini metode yang nggak mungkin kalah. Dengan SMC yaitu menggunakan struktur market internal eksternal, kemudian di Vibo Juannya itu kita menggunakan dua setup sebagai setup buy dan juga setup sell karena juga bisa diterapkan di instrumen yang berbeda selain saham ya. Kemudian nanti ada level Fibonacci-nya, jadi tanggal 24 dan tanggal 25 kita akan belajar SMC, Smart Money Concept. Kemudian Fibo-nya nanti kita akan pelajari di tanggal 26, 27. Itu teorinya tanggal 24, 25, 26, dan 27. Kemudian jeda satu hari kita kasih waktu muridnya untuk mengumpulkan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Yang kemudian nanti akan tanggal 28 kita akan full praktek dari pagi sampai selesai. Jadi nanti prakteknya itu termasuk bagaimana kita melihat dari chart kosong SOP-nya kurang lebih seperti apa, kita mau gambar apa dulu yang kita cari, kemudian setelah mendapatkan sesuatu, kemudian kita ngapain, sampai kemudian kita mendapatkan kesimpulan, kita mau buy di harga sekian, cut loss di harga sekian, dan take profit di harga sekian. Nah, di antara semua itu ada satu bagian eh, kita sebutnya entry level. Entry level itu ada 9 macam. Salah satunya akan saya bahas di hari ini. Saya akan tunjukkan entry levelnya itu tidak rumit, tapi dia powerful karena karena ada 1 sampai 9, jadi ada 9 macam entry level, sehingga eh, kalau misalkan di kondisi sekarang tidak ada entry level 1, ya mungkin ada entry level 2, mungkin ada level 3, 4, 5 gitu. Tapi itu maksudnya bukan berarti menunjukkan tingkatan ya, karena yang namanya entry level itu maksudnya entry levelnya 1, yang pertama, kedua, sampai ke 9 aja. Jadi ada 9 macam bentuk, dan salah satunya akan kita bahas di hari ini. Untuk sesi online atau sesi teori itu dari jam 20 sampai jam 22. Jadi kita akan sampaikan teorinya selama 2 jam. Masing-masing 2 hari, 24, 25, kemudian 26 dan 27, itu sangat cukup sekali. Kemudian di tanggal 28-nya kita akan full day, dari jam 9 sampai jam 16, udah ada jamnya. Kemudian, oh suaranya pelan banget, masa sih? Yang lainnya suaranya terdengar jelas? Aman ya? Suara dan soalnya saya juga sambil dengerin di apa namanya? Di speaker. Jadi aman ya, suara dan gambar aman ya. Oke. Medianya lewat Zoom online. Jadi yang offline nanti kalau misalkan ada yang di Jakarta boleh langsung ke kantor. Kalau yang di luar kota, di luar di daerah, itu kita akan full buka Zoom-nya dari pagi sampai sore. Jadi kita juga akan interaksi by voice atau gambar atau suara juga. Pengajarnya nanti ada dua, saya dan Mas Evan. Kemudian untuk materinya kurang lebih gambarannya seperti ini. Jadi di hari pertama kita akan kasih materi tentang smart money concept pertama dan kedua ya. Itu isinya adalah tentang pullback,
internal structure, external structure. Kemudian kita akan bahas tentang break of structure, change of character, di mana itu penting untuk kita ketahui. Kemudian point of interest itu ada 6, 5 plus 1. Jadi point of interest itu adalah area di mana kita bisa pasang order. Dia itu area lebih apa namanya banyak area yang punya kemungkinan besar harganya akan rebound di situ atau dia bisa berfungsi sebagai support atau resisten. POI-nya itu ada 5, ada order flow, order block, imbalance, unmitigated shadow. Ini saya urutannya kebalik ya. Harusnya saya di dulu baru order flow, order block, imbalance, SND, supply and demand, kemudian unmitigated shadow. Kemudian ada satu, suaranya kecil. Saya gedein lagi kalau gitu. Wah, nah ini dah. Kemudian ada satu lagi yang namanya order block spesial. Order block spesial itu adalah order block yang paling kuat. Order block yang paling kuat ini mewakili area supply and demand pastinya ya. Tapi kalau misalkan di saham kita akan cari area yang paling high probability dulu, baru ke yang paling kurang probability-nya. Gitu ya. Dan ini nggak menggunakan indikator sama sekali. Jadi kita akan objektif, ada rules-nya yang baku, kemudian juga selain rulesnya baku, dia objektif, dia rapi, dia terstruktur, cuman memang kekurangannya detail aja sih. Jadi kalau misalkan kita miss salah satu rulesnya, ambiar. Tapi kalau misalkan kita ngikuti rulesnya, yang mana kita akan bahas di hari terakhir di SOP itu, jadi kita akan tuliskan secara detail dari awal sampai akhir bagaimana caranya, harusnya sih aman. Juga pastinya banyak studi kasusnya ya. Jadi setelah acara pun juga kita akan saling sharing di room coaching dan itu juga sekaligus sebagai metode trading saya yang paling saya sukai sekarang. Jadi saya nggak pakai metode lain lagi sekarang selain yang ini. Kemudian di hari ketiga dan di hari keempat kita akan belajar tentang Fibonacci. Ini hal yang paling saya suka. Jadi ada dua macam setup, cuman ada dua. Jadi candle break dan dominant break. Kemudian walaupun kata-katanya itu adalah break, tapi pada prakteknya buy-nya itu adalah buy and weakness. Di mana buy and weakness-nya itu kita manfaatkan level Fibonacci sebagai area persis di mana kita mau pasang ordernya. Angkanya kelihatan dari Fibonacci-nya. Jadi itu akan sangat menenangkan sekali ya. Selain dua setup, kemudian selain juga level Fibonacci-nya, kita akan belajar tentang entry level. Entry levelnya ada 9, 1 sampai 9, di mana salah satunya kita akan bahas di hari ini. Kemudian juga pastinya ada SOP tradingnya, di mana kalau contohnya misalkan dalam satu kondisi ada dominant break sama CB1 terjadi bersamaan, harus bagaimana perilakunya. Kemudian seandainya dia harganya bergerak terus naik, apa yang kita perlu adjust? Nah, itu ada caranya. Kemudian pastinya juga banyak studi kasusnya. Dan di hari kelima kita akan belajar SOP. Jadi hari Sabtunya, SOP-nya mulai dari startnya dari mana, kemudian kita mencari apa, bagaimana menentukan pullback yang valid atau yang tidak, bagaimana kita menghadapi kondisi pada saat ketemu inside bar atau outside bar. Kemudian bagaimana kita menghadapi kondisi ketika marketnya expanding. Kemudian apalagi ya, eh, kurang lebih sih seperti itu ya. Identifikasi reversal pattern. Yang saya suka dari dua metode ini adalah di mana setup itu selalu terjadi di ujung. Jadi entah itu di high valid atau di low valid. Itu gas tipis-tipisnya kayak gitu. Dan yang pasti ada full prakteknya juga. Gitu. Nah, untuk teman-teman yang berminat untuk mengetahui informasi yang lebih lanjut, silahkan buka.
www.cuancommunity.com. Di situ nanti ada tombol di paling atas untuk ke halaman workshopnya. Jadi di halaman workshopnya itu ada informasi lebih lengkapnya, termasuk ada gambar-gambarnya juga, beberapa saham yang kami apa namanya analisa menggunakan dua metode ini. Kemudian risk and rewardnya itu sangat bagus sekali, minimal 1:2, 1:3, tapi nggak jarang dia bisa 1:4, 5, 6, 7 gitu. Bahkan 1:8, 1:9. Dan kalau misalkan di saham, enaknya itu walaupun risk and reward ratio-nya 1:3 misalkan, tapi tiganya itu kalau misalkan kita cut loss maksimal 10%, berarti kan profitnya 30%. Itu maksudnya. Jadi untuk di saham dia sangat menyenangkan sekali. Hanya saja kelemahannya memang dia itu agak lama. Jadi kita harus harus bersabar menunggu 1 bulan gitu. Cuman itu worth it karena kita itu menunggunya di harga yang baik, di harga yang murah. Kita buy on weakness, kita menggunakan Fibonacci sebagai area buy on weakness. Yang pastinya sih tidak seperti Fibonacci pada umumnya yang biasa digunakan, di mana kalau misalkan pakai Fibonacci itu kan pakai golden ratio ya, 61,8, 38,2. Nah, kita nggak pakai seperti itu. Dan khusus untuk hari ini, kalau misalkan teman-teman langsung daftar, pakai kode khusus pre-kelas 2. Jadi PRECLASSDUA. Karena sampai di tanggal hari ini saja, terakhir tanggal 31 Agustus. Ini sepertinya saya pakai gambarnya gambar lama. Sorry, ini tulisan online-nya harusnya bukan tanggal 9 dan 11. Nah, tapi early bird-nya sampai tanggal 31 Agustus 2024. Harga normalnya 4,7. Kalau misalkan teman-teman pakai kode yang tadi saya sebutin tadi, bayarnya cuma 3450. Itu. Dan jangan lupa, untuk teman-teman yang belum menjadi nasabah, dapat extra diskon nanti kalau misalkan jadi nasabah ya. Silakan hubungi admin. Kalau misalkan mau buka account di JUC Sekuritas Cabang Daan Mogot, silakan buka melalui link bit.ly/register R-nya besar, JUCS huruf kapital juga 221. Nah, apa sih benefitnya? Yang pertama adalah kita itu sering, bukan sering ya, rajin. Tiap hari itu live trade. Jadi dari jam 9 sampai jam 10, seperti yang tertampil di sebelah kanan, itu adalah live trade-nya kami dari jam 9 sampai jam 10, kadang lebih dikit, mungkin sampai jam 11. Kemarin hari Jumat sampai jam 11.30. Kemudian kalau marketnya rame ya mungkin agak lama ya. Kita akan live trade. Teman-teman yang mau bertanya saham langsung via live, via Zoom itu juga boleh langsung. Kemudian bagian tengah kami punya dua bot, chartbot sama screener bot. Itu membantu untuk kita screening saham yang misalkan lagi saya sukanya itu yang buy on weakness sama yang OSDL ini. Jadi kalau misalkan yang OSDL ini biasanya dia membuka peluang untuk jadi bahan copetan. Terus kemudian untuk yang cuan chartbot, nah itu juga bisa membantu. Siapa tahu teman-teman ada yang mau lihat chart di jalan gitu kan. Jadi nggak buka AMI broker, nggak buka AMI broker, mungkin trading view juga apa namanya indikatornya terbatas. Nah itu bisa pakai chartbot. Dan selain itu juga ada room khusus nasabah, di situ juga bisa cicet, bisa ngobrol, nanya, dan kita juga sering bagi informasi, berita di room itu. Jadi silakan kalau misalnya mau buka account, linknya di bit.ly/register CUCS 221. Ya, sekarang bersama kita ada 30 minus 4, minus 5, berarti 25. Oke, kita akan bahas yang pertama, penjaga tren. Bukan pertama. Ini adalah salah satu entry level yang akan kita ceritakan di apa namanya acara workshop. Yang pertama tentang
entry levelnya nomor 4. Nah, entry level yang keempat ini kita sebutnya sebagai penjaga tren. Kenapa? Karena dia itu memang beneran secara namanya ya juga menjaga tren. Dari yang tren bullish, tren bearish, menjaganya seperti apa? Nah, mungkin teman-teman lihat saham PTRO. Kemarin naik kenceng ya, 13.350. Tapi ada satu ciri khusus di mana itu bisa enggak cuman di PTRO aja, tapi ada di banyak saham lainnya di mana ciri khusus itu adalah yang seperti ini. Nah, saya zoom dulu. Zoomnya di zoom. Nah, kelihatan nggak? Jadi, yang dinamakan dengan, oh ada pertanyaan ya? Kok saya nggak lihat ya? Oh, mana tadi? Charbot apakah sudah ada AFL? Oh, Vibo Cuan. Oh, kalau Vibo Cuan nggak ada AFL ya, Pak? Jadi itu nariknya itu manual semua. Kenapa manual? Karena walaupun rulesnya itu baku, tapi tidak bisa di AFL-kan. Walaupun rulesnya baku, tapi tidak bisa di AFL-kan. Itu masalahnya. Gitu. Terus apa tadi ya? Oh ini L4. L4 itu adalah eh ini ciri-cirinya ya. Spesifik sekali dan bagus sekali. Diawali dari satu, dua, tiga candle hijau atau warna putih pastinya. Kemudian ada satu candle merah atau warna hitam, di mana dia membentuk pullback. Nah, ini sekalian gas tipis-tipis ya. Pullback itu adalah satu hal yang sangat penting dalam kita menganalisa struktur market. Jadi kalau nggak tahu pullback, struktur marketnya buyar. Jadi gini, ketika harga dari bawah sini naik ke atas, oh saya jelasinnya gini aja. Ini candle, ini high, ini low. Di candle berikutnya dia break high, di candle berikutnya dia break high, di candle berikutnya dia break high lagi, di candle berikutnya low-nya di break. Dari yang sebelumnya ini low-nya nggak pernah di break, nah berubah menjadi ini low-nya di break. Artinya ada pullback di situ. Low-nya di break, kemudian kalau misalkan high-nya di break lagi, berarti kan harganya kan dari bawah. Bentar, saya gambar pakai mana? Dari bawah naik ke atas, turun ke bawah sini, kemudian naik lagi. Nah, itulah struktur internalnya. Jadi menghasilkan di titik ini itu sebagai pullback. Nah, kombinasi antara yang pertama ini satu, dua, tiga, empat. Minimal tiga sih. Minimal tiga. Minimal tiga candle putih, kemudian satu candle hitam sebagai pullback. Itulah yang disebut sebagai penjaga tren. Dan dia akan menjadi area entry yang low risk karena kita hanya cukup meletakkan cut loss di bawah shadow dari si pullback itu. Itu ceritanya. Dan itu adalah area namanya juga entry level 4 ya. Jadi salah satu dari entry level. Jadi untuk entry gitu. Jadi itu adalah entry level yang apa namanya? Low risk. Jadi kalau misalkan cut loss-nya cukup di bawah tapi efeknya luar biasa. Karena dia itu menjaga tren gitu. Contoh lain ada di saham SMDR. Rules-nya sederhana sekali. Diawali dari tiga candle hijau. Oh, gara-gara ini saya nggak muncul ya. Bentar. Tombol cet. Oke. Kemudian sini. Sip. Nah, diawali dari
tiga candle hijau, kemudian ada satu candle hitam, dan ini candle hitamnya sebagai outside bar. Outside bar dari si kirinya. Habis itu inside bar lagi. Apa namanya? Bentuknya hampir sama seperti yang sebelumnya. Jadi ini kan tadi eh, outside bar ya, habis itu inside bar. Nah ini sama, ini outside bar, habis itu inside bar. Outside bar, inside bar. Oke, mana tadi? Mana ya? Bentar. Nah ini tiga candle, habis itu ada pullback. Tiga candle hijau, kemudian satu candle hitam, tiga candle putih, satu candle hitam, candle hitamnya sebagai pullback. Pullback ya, bukan higher high, higher low. Duh, kesebut lagi. Yaitu, yang menggagalkan itu, yang bukan entry level 4 itu adalah kalau si candle yang hitam itu bukan, eh, yang gagal, yang bukan L4 adalah jika candle hitamnya itu masih higher high dan higher low. Jadi dia harus sebagai pullback. Baru itu dia disebut sebagai penjaga tren. Itu. Contoh lain lagi, pastinya adalah saham yang kita kenal nih, Meja. Nah, wah, ini kok candle hitamnya higher high higher low. Nah, tapi di sini ini pullbacknya. Jadi diawali dari tiga, satu, dua, tiga candle hijau, benar-benar warnanya sesimpel eh, warna putih lah. Open di atas close aja. Salah. Close di atas open aja. Tiga candle putih, satu candle hitam yang berfungsi sebagai pullback. Nah, ini kan ceritanya pullbacknya di sini. Walaupun ini candle hitamnya dia ada candle hitamnya dia bentuknya higher high higher low, tapi di sini ada pullback. Itu. Nah, ini adalah sebagai area, bisa dibilang area demand ya. Terus habis itu, ntar, menceng. Nah, ada satu, dua, tiga, ini candle hitam. Candle hitam sebagai pullback. Nah, dia punya dua penjaga. Tapi kenapa yang bawah itu yang dipilih? Karena yang bawah dia berfungsi, salah, kebalik. Ada dua hal. Yang pertama, yang atas ini sebagai inducement. Yang kedua, yang bawah itu adalah order block spesial. Nanti akan, oh suara tambah pelan. Masa sih? Jangan settingnya ini. Setting, settingnya mana? Setting audio, audio, audio. Jangan dicentang. Nah, wah, oke. Di saya aman. Oke, masih aman. Sip. Jadi, kalau misalkan mau tahu bedanya antara yang atas sama yang bawah, yang atas itu adalah inducement, yang bawah itu adalah order block spesial. Sekilas sama ya. Nah, tapi dengan si rules-nya si SMC, kita akan tahu bedanya. Itu. Gas tipis-tipis. Bedanya apa sih? Yang atas inducement, yang bawah order block. Yang atas itu untuk manipulasi, yang bawah itu the real demand area. Oke, kemudian kalau yang bawah sini, nah ini juga sebagai apa namanya
POI atau point of interest. Yang POI-nya lagi itu ini juga POI. Nah, kemudian ini POI, ini POI, POI. Pilih yang mana? Nah, itu ada caranya juga. Jadi bagaimana kita membedakan, misalkan ada sama-sama ada POI-nya, kita mau pilih yang mana, itu ada caranya. Karena kalau misalkan satu sih enak, tinggal pasang di situ, cut loss-nya di bawah sini. Tapi kalau dua, nah pasang yang mana mungkin bingung. Bisa aja pasang semuanya bisa, cuman ya nggak efektif. Salah satu caranya, kita gas lagi ya. Kita buka si trading view. Ini sahamnya meja. Nah, ini mejanya. Nah, jawabannya karena di dalam area sini. Nah, nih. Ketika kita menggunakan area di metode SMC, di metode point apa namanya SMC itu, iya. Jadi kalau misalnya kita gabungkan metodenya, si SMC itu POI-nya dia masih punya kekurangan, dia berupa area. Jadi kalau misalkan kita cek di sini areanya dari 174 sampai 190. 174 ke 190 itu kan lebar, lumayan. Ya 20-an kurang lah, berapa? 16. Ya itu. Dari 174 ke 190 kan lumayan lebar. Nah, kemudian kita akan lebih persempit areanya lewat si Vibo ini. Lihat si pre-TP-nya ini, dia di angka 181, 179. Jauh lebih sempit. Gitu. Jadi kalau misalkan kita cek ini low-nya di candle ini low-nya di 181. Nah, persis dapat buntut. Jadi CSMC itu membantu saya untuk mencari tren sebenarnya dalam pergerakan harga. Kalau misalkan nggak pakai SMC, mungkin penurunan ini akan dianggap sebagai bearish. Tapi kalau pakai SMC, kita akan melihat ini sebagai koreksi dari impulsif. Gitu. Apalagi kalau misalkan di sini baru naik sedikit, kemudian udah turun. Nah, khawatirnya ini kena resisten gitu. Itu kalau pakai cara support and resisten ya. Misalkan ini, wah ini resisten ini, kena resisten. Wah, jangan. Ketika habis itu beberapa hari kemudian dia ngebreak. Nah, yang tadinya mungkin kena resisten dia jual, pas ngebreak dia beli lagi. Habis dia beli lagi, naik, turun. Nah, padahal turunnya cuma bikin pullback. Pas turun, dia buru-buru jualan. Dianggapnya karena kena resisten yang sebelah sini. Gitu. Jadi habis itu dia jualan misalkan. Habis itu naik kencang. Wah, ketika naik kencang sehari, 2 hari, 3 hari, akhirnya dia beli deh. Naik sampai sini, belilah ini bakalan sampai 500 ini. Nah, ketika beli di 250, dia pengennya sampai 500. Ternyata pas lagi belinya di puncak. Nah, padahal dia cuma lagi bikin investment untuk menjadi high value. Itu bagaimana cara menggunakan si SMC. Jadi kembali ke konteks pada hari ini, Bapak Ibu, Bapak Ibu kalau mau ada yang tanyakan silakan tulis di kolom chat. Oke. Jadi mengenai konteksnya, ya ini, si Vibo-nya itu akan membantu saya untuk mempresisikan kembali di mana order saya harus naruh. Jadi di dalam sebuah order block, saya bisa persiskan posisi ordernya di harga berapa menggunakan bantuan si Vibo. Gitu. Targetnya di berapa? Full cycle di 310. Kemarin udah nyampe, kemudian masih dikasih bonusan sampai 356, habis itu suspend, habis suspend turun. Nah, ini plus minus nih. Antara ada yang kubu yang suka nunggu jualannya nanti aja lah.
Pokoknya biar dia bisa naik sampai semaksimal mungkin. Tapi efeknya dia kena suspend, habis itu habis suspend dijual. Kemarin sih masih sempat jualan sih karena nggak langsung ARB. Kemudian ada yang juga langsung pasang auto order LIT di harga 310, pokoknya langsung dipasang aja. Nah, itu ada yang seperti itu juga. Tapi sama aja, nggak apa-apa. Karena si Vibonya itu akan membantu kita untuk apa namanya, mengetahui di mana sebaiknya kita pasang harga. Kita pasang harga untuk take profit sama cut loss sama buy juga. Kalau dari sisi risk and reward ratio, ini cuma 1:6. Tapi dari segi profitnya 62%. Itu. Kemudian contoh lain lagi, ini meja, ini DSNG. Nah, ada lagi DSNG. Nah, nanti di rules-nya itu mungkin teman-teman akan ada ngelihat beberapa saham juga yang formasinya seperti ini. Tiga candle putih, kemudian ada satu candle hitam, dia berfungsi sebagai pullback. Nah, ini kan masih higher low. Candle berikutnya pullback. Gitu. Candle yang inilah yang menjadi penjaga tren. Selama candle ini tidak ditembus, tren itu kan tetap bullish. Kalau ditembus ya udah, cut loss aja nggak apa-apa. Tapi setidaknya cut loss-nya itu terstruktur. Ini sama Pak, desain G. DSNG. Coba kita cek. DSNG. Oh, gambarnya belum ada. Mm-mm. Mana Viboku? Ini. Oh, nggak usah. Orang ini aja posisinya di sini. Ini. Apa deh? Nah, ini si siapa namanya? DSNG udah nyampe ke area TP. Jadi posisinya memang base entry-nya ada di sini. 3 kali candle putih ditambah satu candle hitam, dia bikin pullback, itulah yang jadi penjaga tren. Dan memang sih kelemahannya dia nunggunya mungkin ini kejadian entry-nya bulan 3, kemudian baru naik kenceng di bulan 8, akhir bulan 8. Berarti nungguin berapa lama? 5 bulan. Tapi dari 5 bulan itu didapatkan berapa nih? Kalau misalkan di sini, terusnya di sini, hmm, terus kemudian TP2-nya di 750 aja. Itu udah 27%. Lumayan. Itu. Waktu pas dia naik turun ini aman. Kenapa aman? Karena TP2-nya di sini. Jadi si Vibo ini menurutkan, oh, ini kejadian jika dia sudah di atas base dan turun ya. Hmm, di base-nya itu dia bikin entry level. Kalau misalkan kita nggak belajar entry level sama sekali, dibilang bisa, bisa. Entry-nya di mana? Entry-nya di sini, di PTP ini. Atau ketika ini di pullback. Jadi di pullback ini jadi kalau pullback itu ya dapat apa? Kalau dapat di syukur enggak juga nggak apa-apa. Di pullback di pre-TP ini agak riskan karena cut loss-nya agak jauh dikit. Cut loss-nya di pullback pastinya. Kalau di pullback, kalau beli di pullback cut loss-nya di bawah. Aduh, jadi kesebut gitu. Next. DSNG BNGA. Ini BNGA. Ini juga sama. Satu, dua.
Nah, tapi ini kurang perfect karena si candle hitamnya ini apa namanya? Si candle yang terakhirnya ini bentuknya doji. Eh, tadi BNGA. BNGA. Gak apa-apa, santai aja. Apa namanya? Kalau cara ini tuh dia apa ya namanya ya? Kompleks tapi detail. Hmm, tapi runtut, objektif. Dan nggak mungkin kalau misalkan rulesnya diikuti dengan baik dan benar, gambarnya pasti sama. Kalau di saham itu kan provider datanya kan cuma satu. Kalau misalkan di forex, gold, komoditas itu kan providernya kan ada beberapa. Tapi kalau di saham, gambarnya pasti satu sama lain sama. Nah, cuman ya paling tergantung kalau misalkan sama-sama pakai apa namanya dari Trading View, terus pakai aplikasi Ami Broker atau mungkin pakai chart yang di sekuritas, yang dari sekuritas, harusnya sih sama ya. Nah, bagaimana kita mendeteksi kalau misalnya kita pokoknya nyari penjaga tren aja. Rulesnya itu kayak tadi, persis kayak tadi. Tiga candle putih, satu candle hitam sebagai pullback. Jadi, kalau misalkan nggak ada, ya nggak ada. Kayak misalkan ini, satu, dua, tiga, empat, lima putih, ini hitam, tapi ini inside bar. Ini bukan penjaga tren. Satu, dua, tiga, kemudian ini candlenya seperti ini bukan penjaga tren. Ini inside bar. Jadi itu rulesnya itu sangat spesifik sekali. Satu, dua, tiga, candle hitam. Tapi ini sideways-nya banyak. Nggak bisa. Harus pullback-nya satu, maksimal dua. Ini candle putih, habis itu ini dua, candle hitam, tapi ini inside bar. Nggak masuk hitungan. Gitu. Jadi kalau misalkan eh, apa namanya ya, ketemunya ya, nah ini satu, dua, tiga, jadi naik, 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 ini pullback, naik, 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 pullback, bukan pullback, orang ini high-nya belum tembus, high-nya kan ditembusnya di sini, dan ketika dia nembusnya di sini, pullback-nya nggak cuma satu candle, nggak cuma satu sampai dua candle, lebih. Nah, ini satu, dua, candle hitam, habis itu naik, ini inside bar, bukan pullback, gitu. Terusnya baku. Satu, dua, pullback. Tapi cuma dua, bukan penjaga tren. Lagi pula ini juga baru reversal BNKA. Terus kita mau apa lagi? Mau dicari ke belakang, susah nyarinya. Kalau ketemu baru. Ini nih, ini lagi. Satu, dua, tiga. Ini candle hitam, pullback. Nah, ini penjaga tren. Sa- Mau pakai teori support resisten, nggak dapat. Soalnya ya support resisten yang apa namanya dihubungkan dengan titik-titik itu kan minimal dua titik. Kalaupun dapat, dapatnya kayak gini, minimal kayak gini. Ini dipanjangin ke kanan, extend right line. Nah, panjangin ini ketembus dulu. Itu. Itu sebabnya kenapa saya nggak pakai lagi support resisten garis yang diagonal atau yang horizontal. Lebih enak pakai supply and demand sekalian. Itu. Berarti sama seperti Antam. Coba kita cek Antam. Antam, maksudnya samanya apa? Penjaga tren juga? Enggak. Antam ini dua. Ini tiga nih. Tiga, tengok ya. Satu, dua, tiga, candle hitam.
Apakah itu pullback? Bukan, gitu. Tapi kalau misalnya mau cek si Antam, nah ini ceritanya. Si Antam ada apa namanya? Setup. Setupnya itu ada di inilah ya. Tapi ini agak maksa sih. Sebenarnya saya nggak suka ini. Tapi ya apa sesuai dengan defaultnya dari sananya diajarinya ya begitulah. Apa tadi ya? Sampai mana ya? Oh, setup. Nah, ini setup. Jadi 100-nya pasang di sini, nolnya pasang di bawah. Habis itu setup ini akan aktif ketika ini naik, bikin pullback, naik lagi, bikin pullback, naik lagi, bikin pullback, naik lagi. Nah, setup ini akan kepake, akan aktif setelah harganya turun di sini. Ini yang disebut dengan inducement atau manipulasi. Nah, setelah setupnya aktif, kita bisa gunakan setupnya. Nah, dengan SOP-nya, nanti kita akan tahu persis bahwa kita harus ngantrinya di harga 12.75. Itu. TP-nya di mana? 15.15. Itu ceritanya. Jadi yang daftar sekarang langsung pakai kode pre-kelas 2. PRECLASSDUA. Terus kita lanjutkan nih. Tadi BNGA, ini PESAP. Nah, ini PESAP. Ini kelihatan ya. Satu, dua, tiga, pullback. Terus habis itu ada yang tanya lagi. Wah, ini pullbacknya lebih dari dua candle ini. Banyak. Nah, jawabannya simpel. Ini inside bar. Inside bar dianggap satu. Terus kalau misalkan, nah, kondisinya kayak gini ya. Setupnya di mana? Saya gedein dulu, biar nggak kelihatan sebelah atasnya. Ini dia harus di break dulu sama satu candle. Kemudian ini walaupun ini agak rumit, mari kita cek satu-satu. Ini inside bar. Terus kemudian ini, oh gampang. Berarti ini yang harus ngebreak. Nah, yang sebelah sini harus di break. Yang ngebreak itu candle yang hijau ini. Yang putih ini maksudnya. Jadi, Fibonya itu taruh di sini sama di sini. Nah, sap. Ini nyampainya full cycle. Oke. Berarti sekarang kita tambahin satu. Naikin satu. Oke, yang ngebreak ini ada di sebelah sini. Kita naikkan satu ke sini. Nah, jadi ketika harga bergerak di atas ini,
Di sini ada penjaga tren. Entry-nya di mana? Ini 137, 135, 132. 137-nya disamperin. Dan bagaimana syaratnya tadi seperti yang saya lakukan itu dari yang mindah dari di sini ke sini. Nah, itu ada di SOP. Itu. Terus ADMR. ADMR ini Kak kelihatan jelas. Ini kelihatan jelas ini. Si ADMR. Karena dia betulan 1, 2, 3 hijau. Putih ya. Ya putih sama hijau sama lah ya. 1, 2, 3 hijau. Kemudian ini ada higher high, higher low. Dan ini ada pullback. Pullbacknya ini. Nah, sekarang pullbacknya itu. Salah. Candlenya ini kan dari 905 ke 940. Nah, kita mau tahu persisnya itu di harga berapa. Sekarang kita lihat ini. Candle hitam, ini candle putih, dua. Nah, sekarang kita cek ini ke kiri. Ini inside bar sih, tapi nggak apa-apa lah. Kok ini sih? Hmm. Oh, ini pas di sini. Berarti nggak masalah. Karena ketemunya angka 935 sama 910. Nah, yang menarik itu di sini. Nah, kegedean. Nih. Ketika dia bergerak di atas extension TP2, kita akan dengan santai tahu untuk buy di area TP1 sampai extension TP1. 1055, 1090, 1105. Dapatnya di sini. Bukan di area sini, bukan di area sini, tapi di area sini. Take profitnya di mana? Full cycle 1565. Nah, ini 1565 disenggol di sini. Itu. Jadi dengan si Vibo ini kita akan tahu persis harganya mau pasang ordernya di harga berapa. Gitu guys. Kemudian ADMR terus habis itu Arto. ARTO. Nah ini. 1, 2, 3 candle hitam. Mas, tapi ini masih air high high low. Mas, tapi ini masih air high high low. Ini ceritanya penjaga tren versi upgrade. Jadi ada penjelasannya. Bagaimana nanti dia disebut sebagai penjaga tren. Tuh. Dan kalau misalkan ini, bentar. Nah, ini kelihatan ya. Ini sama yang sebelah sini itu nggak sama. Jadi yang sebelah kiri lebih rendah. Nah, ketika sebelah kiri itu lebih rendah, ketika cek cek cek. Ketika yang sebelah kiri lebih rendah daripada yang sebelah kanan, artinya
Yang sebelah kiri itu eh, jadi titik terendah kan? Ah iya titik terendah sih. Nggak memberikan informasi ya. Nah, kita cek ke sebelah kiri. Sap, 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 sap. Ini inside bar. Anggaplah di sini. Oke. Ini di break sama candle yang ini. Nah, kelihatan ya? Apa yang dilihat? Nah, ini. Bagaimana puncak ini persis sama dengan TP2, extension TP2 gitu. Jadi ceritanya ini sebagai penjaga tren, selain ini sebagai penjaga tren, ini tuh sebagai rally base rally. Ini area demand, rally base rally. Kemudian sama yang ini dia dijemput base-nya gitu. Ini SND sekaligus ini tuh entry level 6 pola ABC. Nanti ada ceritanya juga. Pola ABC kemudian kita bisa apa namanya? Kita bisa ambil posisinya TP-nya di TP2 dan ini low risk. Kenapa low risk? Karena dia area demand. Rally base rally itu area demand, ada apa? Area demand betul. Drop base drop itu area supply. Jadi dia itu ya apa namanya? Sebagai support yang seperti teman-teman kalau misalkan belum tahu area SND itu maksudnya dia itu seperti support. Nah, terus kemudian setelah dia ngambil inducement, terus kemudian kan dia turun. Posisi ngambil inducement dia di atas extension TP1. Nah, entry-nya di mana? Sebenarnya entry-nya di pullback sama di pre-TP. Cuman ini kasusnya, case-nya ini ketika di pre-TP pasti kena cut loss, kena di apa? Beli di pullback pasti kena cut loss. Nah, entry area yang low risk itu adalah pre-entry dan entry ini. Itu adalah entry yang low risk. Kalau sampai dia nyenggol ke area entry ini 16.25, 17.20 itu entry level 2. Entry level 2 itu targetnya sampai full cycle. Entry level 2 itu contohnya apa ya? Mas Evan ingat nggak contohnya entry level 2 apa? Hmm. Saya sih ingatnya SI. Oh bukan, ini kena pullback. Nah, ini sampai full cycle juga. BSDE ini juga kena pullback. Saya masuknya di pre-entry. Ini nih. Ini, nah, di sini kelihatan yang sebelah kiri sama yang sebelah kanan lebih rendah yang sebelah kanan. Kemudian ini candle hitam, di candle putih, kemudian resistennya di sini, di break oleh candle yang ini. Sekarang kita akan pasang dari sini sampai sini. Nah, ini. Oh, ini sampai pre-entry doang. Entry-nya nggak disenggol. Tapi dia sampai ke TP2. TP wajib itu di TP2. Nah, ini enak ya. Di bagian pre-entry ini cuma disenggol sebentar aja. Habis itu dia naik lagi. Ini sebentar naik lagi. Nggak pakai lama gitu. TP2-nya di sini. Itu adalah TP wajib. TP wajib untuk menggemukkan equity. Habis itu dia bisa closing di atas extension TP2. Entry-nya lagi di mana? Extension TP1. Gitu. Itu terstruktur. Terus kemudian di sini ada Saratoga. Nah, ini beda. Kalau Saratoga itu juga updatean dari si L4. Jadi perubah apa namanya? Ya upgrade lah ya.
Sampai mana tadi Saratoga ya? Oh ini Saratoga. Saratoga ini ceritanya adalah satu candle putih dimatikan oleh candle hitam, kemudian candle hitamnya dimatikan lagi sama candle putih. Gitu. Jadi entry-nya adalah ketika kotaknya ini disenggol. Ini ketika dia retest, nah itulah. Dan ini nggak ada apa sih namanya? Nggak bisa dijelaskan dengan support dan resistensi ya. Jadi ya itu sebabnya kenapa saya nggak pakai si support resistance lagi dan nggak pakai indikator juga. Jadi untuk menghilangkan subjektivitas tentang parameter, tentang penggunaan indikator tertentu. Misalkan saya lebih suka pakai RSI, ada yang juga lebih suka pakai stokastik. Nanti udah sama-sama pakai RSI, saya oversold-nya di 30, ada yang oversold-nya di 20 gitu. Nah, itu kan apa namanya? Subjektif ya. Menggunakan parameter-parameternya itu kan subjektif. Tapi kalau yang ini dia objektif. Karena misalkan contoh, ini kenapa ada breakout structure? Nah, itu ada rules-nya. Terus misalkan kenapa ini salah. Nah, kenapa ini ada garis ini kan? Nah, itu ada ceritanya juga, ada fungsinya juga. Jadi dia bukan sembarang garis. Ini ceritanya pullback. Ini pullback itu. Nah, ini pun juga setup. Bentar. Nah, ini setup. Entry-nya di mana? Kita lihat pullback-nya. Kemudian kita lihat high-nya di mana. Di sini di atas XMTP 1. Entry-nya di mana? RTP. Itu ada SOP-nya. Gampang. Terus kalau sekarang saya lagi suka saham HMSP. Nah, ini entry level 7. Kok 7 ya? Ini, bentar. Harusnya sih 7 ya. Nah, terus kemudian, oke. Sekarang saya akan cerita. Selain bisa digunakan untuk di saham, dia juga bisa digunakan di, ini contoh apa sih? Yang terakhir, NISP. Ini tadi udah ya. Satu, dua, tiga. Kemudian ini masih ada higher high, higher low. Yang ini pullback. Pullbacknya, oh ini contoh yang mirip sama yang ini. Upgradean. Jadi candle putih dimatikan oleh candle hitam. Candle hitam dimatikan oleh putih. Itu. Di candle putih dimatikan candle hitam. Hitamnya dimatikan oleh putih. Nah, ini enak ya. Si Euronya dapat buntut nih. Nah, dapat buntut habis itu biar naik lagi. Kalau yang ini satu dua tiga terus kemudian pullback naik lagi. Ini ya penjaga tren? Iya, cuman ini kan pas lagi apa namanya? ARB. Terus mana lagi? Nah, ini tadi NSP. Candle putih dimatikan candle hitam. Hitam dimatikan oleh candle putih. Nah, gimana? Sudah mulai tercerahkan? Itu baru satu apa namanya? Satu entry level dari 9. Masih ada 9 entry level, termasuk yang nomor 9 itu adalah inverted head and shoulder. Yang nomor 8 itu apa ya? Saya ingetnya cuman buyer kemasukan seller, seller kemasukan buyer. Nomor entry level 7 itu tadi yang candle besar. Entry level 6 itu ABC di internal.
Entry level 5 itu extend dari extra level 4. Entry level 4 yang kita bahas. Entry level 3 dan entry level 2 itu yang masuk ke area low risk. Entry level 1 itu ABC Weekly. Nah, ABC Weekly itu Mas Evan pernah bikin bimbel cuannya. Terus apa lagi? Nah, udah. Berarti sekarang saya akan tunjukkan selain digunakan di saham, ini juga saya pakai untuk trading XAUUSD di time frame 5 menit. Tapi jangan apa namanya dibayangkan karena mendengar time frame 5 menit itu dianggap wah tuh time frame-nya cepat sekali. Jawabannya tidak. Karena sebenarnya dengan menggunakan time frame 5 menit itu kita cuma trading itu paling sekali dua kali sehari. Sehari paling cuma sekali dua kali pasang open posisi. Contohnya, ini waktu tanggal 28 kemarin. Kemudian ceritanya ada struktur eh, turun, ada inducement. Ketika inducement diambil, jadi low valid. Low valid di break, berarti ada boss. Ketika ada boss, berarti ada setup. Nah, pertanyaannya, ketika ada setup, apakah harus nunggu dulu atau bisa action di sini? Nah, jawabannya ada di SOP. Kemudian yang mau saya ceritakan itu adalah berkaitan dengan si L4. Candlenya hitam, 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 hitam. Minimal 3 kali, ditambah 1 kali pullback. Ketika itu yang terjadi, nah jadinya seperti ini. Ketika naik, sap, 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 nyenggol si siapa namanya? Entry level penjaga tren. Dari yang sebelumnya trennya itu bearish, dikasih penjaga tren sebagai penjaga supaya trennya tetap bearish. Nah, habis itu dia bikin setup, habis itu dia nyenggol, masuk di area entry, take profitnya di full cycle. Nah, sehari itu cuma segitu. Karena kalau misalkan dilihat di time-nya, jamnya, ini kenapa saya suka pakai trading view, karena jamnya itu bisa disesuaikan sama GMT. GMT plus 7 maksudnya. Jadi kalau yang ini tuh dia tuh terbentuk setupnya itu di jam 15. Jam 3 sore lah ya. Itu kalau market kan hampir sesi 2 hampir selesai. Dia bikin setup di sini, kemudian pasang entry disenggol jam 5. Itu. Take profit jam 8. Ini jam 20-nya di sini. Berarti 19.30-an lah kurang lebih. 19.30. Udah. Besok lagi. Itu. Tanggal 29. Diawali dari ini jam 10 pagi ya. Jam 10 pagi belum ada strukturnya. Kemudian terbentuk struktur di jam 12 siang. Dia naik, bikin pos, ada setup. Habis itu entry-nya di pre-entry. Take profitnya TP2. Take profit entry-nya pasang di pre-entry dan dipasang di entry juga. Tapi yang disebut yang di pre-entry. Jemputnya jam 2 lah paling ya. Jam 3 dijemput satu lagi. Jam 2 jam 3 TP-nya jam 5. Jam 5 sore. Udah habis itu. Selesai. Nah, tapi kalau buat yang penasaran, dapatnya berapa? Hitungnya dari angkanya. 2515, 2523. 2515, 2523. Berarti 8 ya. Kalau itu 0,1 lotnya, berarti 8-nya tinggal ditambahin 0 belakangnya. Dapat 80. Pasangnya kan 2 posisi. Berarti dapatnya 2. Berarti 160. Satu hari segitu cukup. Lotnya tinggal disesuaikan sama equity masing-masing maksudnya. Tapi kalau mau ngitung apa namanya, gampangnya itu seperti itu. Besoknya lagi tanggal 30 hari kemarin ya. Dari pagi tuk dapat ini inducement, kemudian dia bikin pos, ada struktur downtrend. Nah, tentunya ini tidak
luput dari banyaknya jebakan ya. Jadi jebakan itu nanti yang akan memang akan diceritakan di SOP banyak jebakannya. Tapi untuk mengetahui bahwa itu jebakan perlu banyak berlatih. Tuh. Ini saya ceritain gini. Ketika dia turun, sap, dia itu memang bikin setup. Masalahnya, setupnya itu dibentuk ketika dia juga membentuk bos. Nah, itu jebakan. Tidak seharusnya diambil. Karena dia itu eh, setupnya itu tidak boleh bikin struktur. Dia itu harus ada di ujung struktur. Dia itu yang harus menyebabkan struktur itu terjadi. Jadi setup itu harus menyebabkan struktur terjadi, bukan kebalikannya. Struktur terjadi, gimana gimana? Terjadinya setup yang menyebabkan harga bikin break of structure, bukan sebaliknya. Bukan break of structure yang kemudian menyebabkan terjadi ada setup. Nah, itu kayak gitu. Itu eh, apa namanya? Salah satu jebakan. Jadi walaupun di sini ada setup, nggak usah diambil nggak apa-apa. Nah, jebakan kedua itu ada di sini. Mana tadi ya? Ini bos. Terus kemudian, oke. Ada di sini. Nah, jadi ketika dia bosnya turun, kemudian dia membentuk inducement, artinya retracement itu dimulai. Ketika retracement itu dimulai, dia bikin setup, kemudian dia turun. Ini cuman beda 0,01. Dia cuman beda 0,01. Jadi eh, apa? Mana tadi trading view. Eh, nah, ini. Nah, di sini. Dia cuman beda tipis banget. Yang ini 2513,09, ini 2513,08. Artinya ini inducement disenggol. Nah, inducementnya disenggol, otomatis nih setupnya aktif. Setupnya aktif, kita kan pasang kayak gini. Nah, kita bisa pasang ini 2512,47,69, 2512,98, 2513,21. Jadi kalau misalkan jadinya kayak gini, nah, kesenggol. Nah, ini kan kesenggol nih. Satu, dua, tiga, tapi yang paling bawah belum kesenggol. Targetnya di mana? Targetnya di full cycle 2520. Nah, ini panennya di sini. Itu 2513 ini 2520. Selisihnya berapa? 70. Tambahin ini 2512 lagi. Nah, mantap ya. Jadi eh, itu adalah bagian atau mungkin ilmu yang akan teman-teman pelajari di bulan September di acara workshop SMC Vibojuan. Tuh. Kemudian dia sampai ke full cycle. Sap, 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 sap. Nah ini, udah kan, udah take profit ya. Udah. Habis habis itu ngapain? Habis itu adalah ini kan dihapus lagi. Nah, eh, ini hapusnya di sini. Nah, ya kan dihapus. Nah, berarti kan di sini ada change of character. Berarti kita nunggu apa? Nah, kalau kayak gini kan ada di SOP-nya. Kita nungguin apa? Nungguin pullback. Ada pullback nggak? Kalau nggak ada pullback ya udah. Tapi kalau ada, nah itu baru ngapain. Nah,
Nah ini kan, nah ini kan dia bikin higher high. Kalau dia bikin higher high, berarti pullbacknya di mana? Nah itu, itu pullbacknya di sini. Penting itu. Ketika itu kita tahu pullbacknya di situ, terus mana ya? Sap, 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 sap. Nah dia bikin higher high lagi nggak? Nah ini dia bikin higher high. Pullbacknya pindah. Kemudian, nah nih dia turun. Berarti struktur eksternalnya dari sini ke sini. Artinya pergerakan yang di sini itu cuma satu single wave, single move itu. Nah, sekarang gini, udah bikin inducement. Artinya apa? Retracement. Ketika ada retracement, kita cek apakah ada setup di sini. Nah, ini setupnya. Nah, terus habis itu apa yang terjadi berikutnya? Kok gini? Salah mencet. Ya wis, ini aja wis. Ingat tadi yang saya bilang, entry di low risk, entry low risk di mana? Entry low risk di mana? Tadi sampai mana ya? Ini. Ya, entry low risk di mana? Di pre-entry dan di entry. Itu entry yang low risk. 2524, 2524. TP yang wajib TP2. Di mana TP2-nya? Di sini. 2513. Nah, ternyata dia bikin cok. Chance of character lagi. Habis itu, take profitnya, wajib berikutnya, full cycle. Gitu. Sip. Jadi kesimpulannya adalah entry wajib, enggak, entry yang low risk itu ada di pre-entry dan di area entry. Take profit wajib itu di TP2. Kemudian penjaga tren. Nah, tadi. Nah, nih. Penjaga tren itu adalah sampai mana tadi? Penjaga tren itu adalah 3 kali candle hijau ditambah 1 kali candle hitam dan dia harus pullback. Harus pullback. Nah, 3 kali candle hijau plus 1 candle hitam sebagai pullbacknya. Kalau misalkan candle hitam masih higher low, berarti eh, minimal paling tidak maksimal dua candle itu harus ada pullback. Dan itu bisa berfungsi sebagai area entry. Salah satu dari 9 area entry. Gitu. Oke. Sudah jam 10. Eh, Mari kita sampaikan pada kesimpulannya. Kesimpulannya adalah untuk teman-teman yang hari ini mendaftar bisa dapat potongan langsung bayarnya cuma 3450. Pakai kode pre-kelas 2 PRECLASSDUA. Nanti itu materinya akan semua dituliskan di PDF. Jadi nanti ada PDF-nya, ada rekamannya via Zoom itu nanti kita bisa record. Kemudian record selama di hari Sabtu juga ada dari pagi, dari awal sampai akhir. Kemudian bagi. Dan yang pasti sih habis itu kita akan trading lebih santai. Kita lebih tahu posisi belinya di harga berapa, pasang ordernya di harga berapa, dan kita tahu take profitnya di harga berapa, take profit yang wajib itu ada di harga berapa, tujuannya untuk mengemukkan equity. 3 candle putih tadi apakah sama dengan three white soldier? Three white soldier kan cuma 3 candle, tapi kan habis itu 3 candlenya itu nggak tahu.
penjelasan berikutnya harus candle apa. Tapi kalau si entry level 4 ini, ya dia diawali 3 candle putih atau diawali 3 candle hitam yang tujuannya untuk menunjukkan bahwa di dalamnya itu ada momentum. Nah, apakah ada AFL-nya? Jawabannya nggak ada AFL-nya. Kalau AFL itu lebih ke indikator. Indikator itu kan kita bisa setting parameternya, periodenya berapa, pakai moving average apa, MACD, ADX, dan kawan-kawan, ada periodenya. Sementara kalau yang ini nggak ada periode-periodenya, paling time frame. Jadi tiap time frame itu punya struktur sendiri-sendiri. Nah, ada yang time frame daily, weekly, monthly. Tapi kan kalau di saham jarang kan ada saham yang eh, time frame monthly-nya itu candle-nya banyak. Karena biasanya baru IPO beberapa tahun. Jadi satu tahun kan cuma 12 candle. Kalau baru IPO 10 tahun, baru punya 12 kali 10, 120 candle. 120 candle aja kalau dipasang EMA 100 saja baru ketemu 20 bar yang ada EMA 100-nya. EMA 200 belum ada. Makanya harus butuh tahunan. Nah, ilmu SMC ini umum atau ada versi-versinya? Kalau menurut saya sih umum. Cuman ada yang eh, contohnya break of structure. Break of structure itu kalau kalau rules-nya itu ada yang sukanya cuman yang penting nyenggol break shadow aja udah dianggap break of structure. Sementara versinya saya harus break body. Nah, tapi si SMC itu dia punya rules tuh baku. Jadi itu nggak akan ada subjektivitas penggunanya. Karena kalau misalkan break ya break, enggak ya enggak. Tuh. Habis sentuh TP2, apa rules yang harus diperhatikan? Oh, ada. Jawabannya di SOP. Nanti ada. Tapi memang yang sering saya sampaikan itu adalah entry yang low risk itu ada di pre-entry dan level entry. TP wajib itu di TP2. Tapi SOP berikutnya ada. Apakah nanti inducementnya bagaimana, high-nya di posisi berapa, entry-nya di mana, kemudian apa yang menyebabkan kita nggak usah entry lagi. Karena setupnya itu akan masih tetap bisa dipakai selama belum ada kriteria lawan yang memenuhi syarat. Aplikasinya apa? Candle-nya. Ah, maksudnya gimana? Pakai aplikasi apa candle? Oh, TradingView. TradingView bisa, AMI Broker bisa. Kalau mau pakai yang di aplikasinya broker masing-masing bisa. Yang penting kalau di saham itu kan providernya sama. Jadi nggak ada perbedaan satu sama lain. Beda sama kayak misalkan Gold Forex itu kan beda provider, kadang beda sedikit, beda tipis chartnya. Tapi kalau di saham sih harusnya sama. Itu. Baik, silakan teman-teman kalau misalkan langsung mendaftarkan hari ini kodenya Preclass 2. Jika tidak ada pertanyaan, terima kasih karena sudah bergabung di hari Sabtu ini. Kita ketemu di Sabtu depan Bimbel Cuan dengan materi yang berbeda lagi. Nama saya Bernardi, sampai ketemu lagi. Dadah. Terima kasih. Kalau nasabah CUC sama. Oh, hubungi admin. Adminnya Mbak Fiona.